Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga kami makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Saya akan bacakan Bapak Ibu, saya persilakan menyimaknya dalam hati. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa perbuatan baik itu menyebabkan atau mengakibatkan kita bisa masuk surga. Dampaknya kita selamat masuk surga, tidak masuk ke dalam neraka. Namun pengajaran yang benar adalah sebetulnya perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak membuat kita masuk ke dalam surga. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kita semua ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita semua harusnya mati. Namun oleh anugerah semata kita diselamatkan. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Sehingga kita yang tadinya tidak layak di hadapan Tuhan dilayakkan. Kita tadinya yang bebal, yang keras kepala, hidupnya selalu menjauh dari Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang dalam kedaulatannya memilih kita. Sehingga tidak ada sedikit pun andil daripada manusia untuk menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah ini satu hal yang begitu indah? Bahwa tadinya kita yang mestinya mati, maka kematian itu tidak berkuasa lagi terhadap hidup kita. Yang tadinya kita mestinya masuk neraka, kita mestinya dihukum, kita diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena anugerahnya. Sehingga ketika kita sekarang menjadi orang yang baik, kita berbuat baik, kita menjadi berkat. Itu bukanlah usaha kita untuk menyelamatkan diri kita, bukan. Tetapi itu adalah bagian daripada ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita mengaku percaya Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menjadi berkat, maka sama saja kita tidak mengucap syukur. Kita tidak menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mengucap syukur di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi berkat dalam hidup kita? Bapak Ibu sendiri dan saya yang menjawabnya di dalam hati. Namun saya berdoa supaya kita semua dalam hidup kita, orang-orang percaya, menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami yang sudah Engkau selamatkan, hidup menjadi berkat bagi orang banyak sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.